Salahuddin Yusuf ibn Ayyub, yang lebih dikenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi, lahir sekitar tahun 1137 Masehi di kota Tikrit, yang sekarang jadi bagian dari Irak. Keluarganya berasal dari suku Kurd yang terkenal dengan keberanian dan kesetiaannya. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang pejabat penting di pemerintahan Kekaisaran Zengid yang berkuasa di wilayah Suriah dan Irak waktu itu. Ketika Salahuddin masih kecil, keluarganya harus pindah ke kota Damaskus karena ayahnya mendapat tugas baru di sana. Di Damaskus, Salahuddin tumbuh besar di tengah suasana yang penuh dengan sejarah dan perjuangan melawan pasukan salib. Saat itu, kerajaan-kerajaan salib masih menguasai banyak wilayah di Timur Tengah, termasuk Yerusalem. Dan ini membuat banyak orang muda di daerah tersebut merasa harus berbuat sesuatu untuk melindungi tanah dan agama mereka. Masa kecil Salahuddin tidak seperti anak-anak pada umumnya loh. Dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk membaca buku tentang sejarah, militer, dan agama daripada bermain-main. Dia juga sering berlatih senjata dan taktik perang bersama dengan teman-temannya. Dari kecil aja dia sudah punya cita-cita besar, yaitu ingin membantu rakyat yang sedang menderita karena perang dan mengembalikan kehormatan tanah airnya. Pada usia sekitar 18 tahun, Salahuddin mulai ikut berperang bersama pamannya yang bernama Asaduddin Shirkuh, yang merupakan seorang jenderal terkenal dan sangat dipercaya oleh Sultan Nuruddin Zangi, pemimpin Kekaisaran Zengid. Pamannya ini jadi orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Salahuddin. Dia mengajari dia segalanya tentang perang, kepemimpinan, dan cara menjadi orang yang baik dan adil. Pada tahun 1163 Masehi, Sultan Nuruddin mengirim pasukan yang dipimpin oleh Shirkuh ke Mesir untuk membantu pemerintah lokal yang sedang menghadapi masalah internal dan ancaman dari kerajaan Yerusalem. Salahuddin ikut dalam ekspedisi ini sebagai seorang prajurit biasa, dan ini jadi awal dari perjalanannya yang luar biasa. Di Mesir, dia mulai menunjukkan bakatnya sebagai pemimpin dan pejuang yang tangguh. Banyak orang yang kagum dengan keberanian dan kecerdikannya dalam menghadapi musuh. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Salahuddin bisa naik dari posisi prajurit biasa menjadi pemimpin yang dipercaya banyak orang. Ketika mereka tiba di Mesir, situasinya sangat kompleks banget. Kekaisaran Fatimid yang berkuasa di sana sedang dalam kondisi lemah. Ada perkelahian antar pejabat untuk mendapatkan kekuasaan, dan rakyatnya sedang menderita karena kemiskinan dan penyakit. Selain itu, kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Amalrik juga terus menyerang wilayah Mesir untuk memperluas kekuasaan mereka. Salahuddin mulai menunjukkan kemampuannya dalam beberapa pertempuran melawan pasukan kerajaan Yerusalem. Dia dikenal sebagai prajurit yang sangat pemberani. Seringkali dia berada di garis depan pertempuran dan menjadi contoh bagi pasukannya. Tapi, yang lebih penting, dia juga sangat cerdas dalam membuat taktik perang. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur untuk menyimpan kekuatan. Pada tahun 1169 Masehi, pamannya Shirkuh menjadi wazir Kekaisaran Fatimid. Tapi sayangnya, tidak lama kemudian Shirkuh meninggal karena sakit. Dan ini membuat banyak orang khawatir tentang masa depan pasukan Zengid di Mesir. Tanpa ragu, Sultan Nuruddin memilih Salahuddin untuk menggantikan pamannya sebagai wazir dan komandan pasukan di Mesir. Pada saat itu, Salahuddin baru berusia sekitar 32 tahun, sangat muda untuk memegang posisi penting seperti itu. Banyak orang yang meragukan kemampuannya, tapi Salahuddin segera membuktikan bahwa dia layak untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang dia lakukan di Mesir. Dia melatih pasukan Mesir dengan metode militer yang lebih baik dan memberikan mereka perlengkapan yang cukup. Dia juga mengajak rakyat Mesir untuk bergabung dalam pasukan agar bisa melindungi tanah mereka sendiri. Dia membersihkan pemerintah dari korupsi dan membuat kebijakan yang adil bagi rakyat. Dia membangun pasar baru, memperbaiki jalan raya, dan memberikan bantuan kepada orang miskin dan sakit. Salahuddin selalu berusaha untuk dekat dengan rakyat. Dia sering keluar ke jalanan untuk bertemu langsung dengan mereka dan mendengar keluhan mereka. Dia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Dia berhasil mengusir pasukan kerajaan Yerusalem yang menyerang Mesir beberapa kali. Dia juga berhasil membuat perjanjian damai dengan Raja Amalrik yang memberikan keamanan bagi wilayah Mesir selama beberapa tahun.
Selama menjabat sebagai wazir, Salahuddin juga berhasil menyatukan Kekaisaran Fatimid dengan Kekaisaran Zengid di bawah kepemimpinan Sultan Nuruddin. Ini jadi langkah penting dalam menyatukan kekuatan dunia Islam untuk melawan pasukan salib. Dan semua ini dilakukan oleh seorang prajurit biasa yang dulunya hanya ingin membantu rakyat. Ini bagian yang sangat penting nih, teman-teman. Bagaimana Salahuddin bisa menjadi sultan dan membangun kekuatan yang bisa bersaing dengan pasukan salib. Pada tahun 1171 Masehi, Kekaisaran Fatimid resmi berakhir dan digantikan oleh Kekaisaran Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1174 Masehi, Sultan Nuruddin, pemimpin Kekaisaran Zengid, meninggal dunia. Ini membuat kondisi politik di Timur Tengah menjadi sangat tidak stabil. Banyak wilayah yang mulai bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Salahuddin melihat ini sebagai kesempatan untuk menyatukan seluruh wilayah Islam di bawah satu kepemimpinan agar bisa melawan pasukan salib dengan lebih efektif. Dia mulai melakukan kampanye militer untuk menyatukan wilayah-wilayah seperti Suriah, Irak, dan bagian dari Anatolia. Tapi yang luar biasa adalah cara dia melakukan ini. Dia tidak hanya menggunakan kekerasan, tapi juga sering menggunakan diplomasi dan memberikan kesempatan bagi pemimpin lokal untuk bergabung dengan dia dengan damai. Berikut adalah beberapa langkah penting yang dia lakukan untuk membangun kekuasaannya. Dalam waktu sekitar 10 tahun, Salahuddin berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Islam di Timur Tengah di bawah kepemimpinan Kekaisaran Ayyubiyah. Ini membuat dia punya kekuatan militer dan ekonomi yang besar untuk melawan pasukan salib. Dia membangun dan memperbaiki banyak benteng di seluruh wilayahnya, termasuk benteng di kota-kota penting seperti Damaskus, Aleppo, dan Kairo. Dia juga melatih pasukannya menjadi pasukan yang sangat terlatih dan memiliki senjata yang canggih untuk waktu itu. Salahuddin membuat kebijakan ekonomi yang baik. Dia membuka jalur perdagangan, mengurangi pajak bagi rakyat yang miskin, dan membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Ini membuat rakyatnya semakin cinta dan setia padanya. Dia berhasil membuat aliansi dengan beberapa negara Islam lainnya seperti Kekaisaran Saljuk di Anatolia dan Kerajaan Almohad di Afrika Utara. Ini membuat kekuatannya semakin besar dan membuat pasukan salib mulai merasa khawatir. Namun selama ini, pasukan salib sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari yang mereka pernah hadapi sebelumnya. Mereka masih mengira bahwa dunia Islam masih terpecah dan tidak bisa membangun kekuatan yang cukup untuk mengancam mereka. Mereka fokus pada perebutan kekuasaan di antara mereka sendiri dan tidak menyangka bahwa Salahuddin sedang membangun sesuatu yang besar yang akan mengubah peta perang secara total. Ini bagian yang paling seru nih teman-teman. Bagaimana Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan salib dalam pertempuran Hittin yang menjadi titik balik dalam perang salib. Pada tahun 1187 Masehi, kondisi politik di kerajaan Yerusalem sedang sangat tidak stabil. Raja Guy de Lusignan yang baru menjabat ingin menunjukkan kekuasaannya dengan menyerang wilayah Kekaisaran Ayyubiyah. Dia memimpin pasukan besar, diperkirakan sekitar 20.000 orang, untuk menyerang kota Tiberias yang dikuasai oleh pasukan Salahuddin. Salahuddin melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna untuk menghadapi pasukan salib dalam pertempuran besar. Dia tidak langsung menyerang pasukan Raja Guy, tapi malah menggunakan taktik yang sangat cerdas. Dia sengaja menarik pasukan Raja Guy ke arah daerah gurun yang tandus dan tidak punya sumber air. Ini membuat pasukan salib menjadi sangat lelah dan kehausan. Pasukan Salahuddin terus menyerang kelompok kecil pasukan salib dan mengganggu jalur pasokan makanan dan air mereka. Ini membuat kondisi pasukan salib semakin memburuk. Setelah pasukan salib sudah sangat lelah dan kehausan, Salahuddin memilih tempat yang strategis di dekat Danau Tiberias di sebuah bukit yang disebut Hittin untuk melakukan pertempuran besar. Pertempuran Hittin berlangsung pada tanggal 4 Juli 1187 Masehi. Pada hari itu, cuaca sangat panas dan angin kencang bertiup dari arah pasukan Salahuddin ke arah pasukan salib, membuat kondisi pasukan salib semakin sulit.
Pasukan Salahuddin mulai menyerang dari segala arah. Mereka menggunakan pasukan kavaleri yang cepat untuk menyerang dan mundur dengan cepat, membuat pasukan salib bingung. Banyak pasukan salib yang sudah tidak punya kekuatan untuk bertarung lagi karena kehausan dan kelelahan. Mereka mulai menyerah atau lari dari medan perang. Capek guys. Waduh. Raja Guai de Lusignan dan banyak pemimpin penting pasukan salib ditangkap oleh pasukan Salahuddin. Hanya sedikit pasukan salib yang berhasil melarikan diri dari medan perang. Pertempuran Hittin menjadi kekalahan yang sangat besar bagi pasukan salib. Mereka kehilangan sebagian besar pasukan dan pemimpin penting mereka. Setelah kemenangan ini, Salahuddin dengan cepat mulai menyerang kota-kota yang dikuasai oleh pasukan salib. Dalam waktu beberapa bulan saja, dia berhasil mengambil kembali sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan salib, termasuk kota-kota penting seperti Acre, Tiberias, dan banyak lainnya. Dan yang paling penting, pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi, Salahuddin berhasil mengambil kembali kota Yerusalem dari tangan pasukan salib. Tapi yang luar biasa adalah cara dia mengambil kota tersebut. Dia tidak melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh pasukan salib pada tahun 1099. Dia memberikan kesempatan bagi penduduk Kristen untuk keluar dari kota dengan damai atau tetap tinggal dengan membayar pajak yang adil. Dia juga memperbaiki tempat-tempat suci dari semua agama dan menjamin keamanannya bagi semua orang. Hal ini membuatnya dihormati bahkan oleh musuhnya sendiri. Ini bagian yang membuat kita bisa melihat betapa besarnya sosok Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman. Setelah kemenangannya di Hittin dan pengambilan kembali Yerusalem, dia tidak hanya menjadi pemimpin yang dihormati di dunia Islam, tapi juga diakui sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah dunia. Pasukan salib sama sekali tidak menyangka bahwa mereka bisa dikalahkan oleh seorang pemimpin yang dulunya hanya seorang prajurit biasa. Banyak pemimpin Eropa yang kagum dengan keadilan dan kesopanan Salahuddin, bahkan Raja Richard I dari Inggris, yang menjadi lawannya dalam Perang Salib ke-8, mengakui bahwa Salahuddin adalah pemimpin yang luar biasa dan sangat menghormatinya. Setelah kekalahan di Hittin, Paus Gregorius VIII memanggil Perang Salib ke-8 untuk mengambil kembali Yerusalem. Tapi meskipun pasukan Eropa yang dikirim sangat besar dan kuat, mereka tidak bisa mengalahkan Salahuddin. Pada akhirnya, mereka harus membuat perjanjian damai dengan dia yang memberikan hak bagi umat Kristen untuk berziarah ke Yerusalem dan menjaga perdamaian di wilayah tersebut untuk beberapa waktu. Salahuddin berhasil menyatukan dunia Islam yang sebelumnya terpecah menjadi satu kekuatan yang kuat. Dia menunjukkan bahwa dengan persatuan, kerjasama, dan keadilan, dunia Islam bisa menghadapi setiap tantangan yang datang. Dia juga membangun banyak fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan jalan raya yang bermanfaat bagi rakyatnya selama bertahun-tahun. Warisan Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya tinggal di sejarah, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Dia menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus adil, penuh kasih sayang, dan selalu berpikir tentang kesejahteraan rakyatnya. Dia juga menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya berasal dari senjata, tapi juga dari kebijaksanaan dan keadilan. Dia menunjukkan bahwa bahkan dalam perang, kita harus tetap menjaga kesopanan dan menghormati hak-hak orang lain. Sikapnya yang adil terhadap penduduk Kristen setelah mengambil kembali Yerusalem menjadi contoh bagi banyak pemimpin di seluruh dunia. Dia menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci untuk menghadapi tantangan besar. Tanpa persatuan yang dia bangun, dia tidak akan bisa mengalahkan pasukan salib yang kuat. Nama Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang masih dikenang dan dihormati oleh banyak orang, baik di dunia Islam maupun di luarnya. Dia menjadi simbol keberanian, keadilan, dan kepemimpinan yang luar biasa. Jadi dari seorang prajurit biasa yang hanya ingin membantu rakyatnya, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menjadi legenda dunia yang dihormati oleh semua orang. Dan pasukan salib yang tidak pernah menyangka akan lahirnya lawan terkuat mereka, akhirnya harus mengakui besarnya sosok ini. Nah, gimana teman-teman? Seru kan cerita tentang sosok besar Salahuddin Al-Ayyubi ini? Dari prajurit biasa sampai jadi legenda dunia, ini bukti bahwa setiap orang bisa mencapai hal-hal besar jika punya tekad yang kuat dan selalu berpikir tentang kebaikan orang lain.
Yang paling penting dari cerita ini adalah kita bisa belajar banyak nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan semangat bekerja sama untuk tujuan yang baik. Kalian bukan cuma penonton, tapi bagian dari komunitas kita yang penuh dengan cinta sama sejarah. Jadi jangan sungkan buat jadi bagian dari kita ya. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.